Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kepada anak-anakku kelas 11 IPS, kita akan belajar bersama Bu Tutut dalam materi diferensiasi sosial. Materi diferensiasi sosial ini merupakan bagian dari materi perbedaan, kesetaraan, dan juga harmoni sosial, di mana dalam perbedaan tersebut ada perbedaan yang bersifat horizontal dan yang bersifat vertikal. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai diferensiasi sosial. Apa sebenarnya diferensiasi sosial? Nah, di sini kita akan melihat penjelasan dari saya tentang diferensiasi sosial. Sebelumnya kita akan melihat dulu anak-anak tentang hal ini ya. Kita akan melihat anak-anak di sekitar kita, masyarakat kita, itu apakah ada kelompok masyarakat yang posisinya sejajar antara satu kelompok dengan kelompok sosial yang lain? Nah, setelah kita lihat, ternyata ada banyak sekali kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat kita baik yang posisinya itu horizontal maupun vertikal, yang dimana ada yang sejajar di antara kelompok-kelompok tersebut, namun ada juga yang sifatnya hierarkis. Nah, kali ini anak-anak kita akan melihat kelompok-kelompok sosial yang sifatnya itu sejajar, tidak bersifat hierarkis. Jadi tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada pula yang lebih tinggi. Kira-kira contohnya apa ya anak-anak? Coba kita lihat di tengah masyarakat kita. Bagaimana dengan kelompok masyarakat yang membawa identitas agama? Apakah agama itu termasuk hierarkis? Agama satu dengan agama yang lain itu sifatnya hierarkis? Saya rasa tidak ya anak-anak. Jelas tidak. Iya, betul sekali. Tidak. Jadi yang namanya agama, kelompok keagamaan itu tidak ada yang status sosialnya itu lebih rendah ataupun lebih tinggi. Sehingga kelompok agama itu termasuk kelompok sosial yang memiliki sifat sejajar. Jadi anak-anak sebenarnya yang dinamakan dengan diferensiasi sosial itu apa? Diferensiasi sosial merupakan suatu perbedaan di dalam masyarakat di mana kita membedakan masyarakat tersebut, kelompok-kelompok sosial yang ada, itu berdasarkan kriteria tertentu secara horizontal. Sehingga hal ini menunjukkan adanya kesejajaran tanpa adanya perbedaan antar kelas. Nah, perbedaan ini menjadikan masyarakat menjadi atau memiliki berbagai macam kelompok ataupun golongan sosial yang sifatnya sejajar. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Diferensiasi sosial ini ditandai oleh adanya perbedaan berdasarkan tiga ciri. Yang pertama adalah ciri fisik. Ciri fisik ini bisa karena perbedaan warna kulit, perbedaan postur tubuh, perbedaan bentuk mata, warna mata, dan sebagainya. Jadi ini lebih pada perbedaan fisiknya, namun bukan berarti fisik, oh si itu pendek dan si itu tinggi. Tidak melulu seperti itu, namun di sini yang dimaksud adalah kriteria fisiknya ini lebih ke umum ya anak-anak. Jadi apa ya istilahnya ya, pengelompokannya itu secara umum, secara lebih banyak lagi, tidak hanya pada satu dan 2 anak saja atau orang saja. Nah, kemudian yang kedua adalah ciri sosial. Ciri sosial ini muncul karena adanya perbedaan pekerjaan. Nah, perbedaan pekerjaan itu dapat menimbulkan cara pandang dan cara berperilaku di dalam masyarakat. Hal ini termasuk peranan dan juga prestis yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah ciri budaya. Ciri budaya ini kaitannya erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut mengenai masalah nilai yang dianut. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya keberagaman kebudayaan
keberagaman bahasa, kepercayaan, kesenian, linguistik, dan lain sebagainya. Parameter dalam diferensiasi sosial ini kita bedakan menjadi 7 anak-anak. Yang pertama adalah parameter ras, kemudian yang kedua adalah parameter suku budaya, suku bangsa, maaf, atau etnis. Yang ketiga adalah parameter agama. Yang keempat adalah jenis kelamin dan juga gender. Kemudian yang kelima adalah klan. Yang keenam pekerjaan. Dan yang ketujuh adalah aliran politik. Kita akan mulai membahas satu persatu, dimulai dari parameter ras. Apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan ras, anak-anak? Iya, yang dinamakan dengan ras merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri fisik atau jasmania. Jadi di sini pengelompokannya tidak kok berdasarkan si A, kelompok A ini eh, berisi orang-orang yang tinggi badannya itu rendah, kemudian si B itu kelompok sosial di mana terdiri dari orang-orang yang tinggi badannya tinggi, tidak seperti itu anak-anak. Namun, pengelompokan ini berdasarkan tadi seperti yang saya bilang di awal ya, bahwa ras ini ciri fisik yang umum. Jadi yang lebih lebih apa ya? Kelompok masyarakatnya itu lebih luas. Nah, di sini menurut Robert ada 5 ras utama di dunia. Nah, berdasarkan ciri-ciri yang ada itu dibedakan menjadi sebenarnya 4 ya anak-anak. 4 ras utama ditambah dengan satu ras khusus yang tidak bisa kita kelompokkan ke dalam 4 ras utama tersebut. Yang pertama adalah ras Australoid, kemudian yang kedua adalah Mongoloid, yang ketiga adalah Kaukasoid, yang keempat adalah Negroid. Nah, tadi yang saya bilang ras khusus itu karena tidak bisa dimasukkan dalam keempat kategori di atas. Kita akan melihat contoh satu persatu dari ras yang ada di dunia. Yang pertama adalah ras Australoid. Ini contohnya adalah masyarakat bangsa aborigin. Mereka khas, mereka berbeda dengan ras yang lainnya, sehingga dia merupakan termasuk salah satu ras utama di dunia. Kemudian yang kedua adalah ras Mongoloid. Mereka memiliki ciri-ciri rambutnya lurus, kemudian mata sipit, kulitnya kuning. Nah, ras Mongoloid ini memiliki beberapa subras atau background, apa namanya, turunan ya, namanya turunan rasnya. Jadi ras utamanya adalah Mongoloid dan memiliki turunan ras Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, dan American Mongoloid. Asiatic Mongoloid itu seperti orang-orang yang ada di Korea, Cina, seperti itu. Tiongkok ya sekarang namanya. Kemudian Malayan Mongoloid seperti yang ada di negara kita, Indonesia, Malaysia, seperti itu. Kemudian American Mongoloid seperti yang ada pada masyarakat Amerika asli. Kemudian yang kedua adalah ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini memiliki 4 subras. Yang pertama adalah Nordik. Nordik ini memiliki tubuh jangkung, kemudian rambut pirang, mata biru, dan mukanya panjang. Nah, contohnya orang-orang yang ada di Eropa Utara sekitar Selat Baltik. Kemudian berikutnya ada subras Mediterania. Di sini adalah orang-orang yang berada di Afrika Utara, Maroko, Mesir, Armenia, Arab dan juga Iran dengan bentuk tubuh lebih pendek, rambutnya hitam, matanya berwarna coklat dan mukanya lebih bulat. Kemudian subras ketiga adalah Alpin, Eropa Tengah dan Timur dengan ciri em, perpaduan antara Nordik dan Mediteran. Yang keempat adalah Supras Indik. Supras Indik ini memiliki ciri-ciri hidungnya mancung, rambutnya coklat kehitaman. Nah, ini seperti orang-orang yang ada di India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka.
Ras berikutnya adalah ras Negroid. Ras Negroid ini memiliki ciri fisik warna kulit hitam, rambut keriting hitam, dan terdiri dari subras Afrika Negroid, Negrito, dan Melanesia. Melanesia ini termasuk di Papua ya anak-anak. Nah, jadi Indonesia ini mempunyai ras Negroid juga. Kemudian ras berikutnya ini tidak bisa kita masukkan ke dalam 4 kategori ras utama, sehingga kita masukkan ke dalam ras khusus. Antaranya ada masyarakat Gusman, suku Gusman yang ada di Gurun, Kalahari, Afrika Selatan, kemudian um, Vedoid yang ada di Sri Lanka dan juga Sulawesi Selatan, Polynesia, dan juga Ainu, masyarakat Ainu, Jepang. Nah, sehingga ini beberapa ras yang mendiami Indonesia, yang ada di Indonesia. Ras Negroid Papua, Vedoid, masyarakat Ubud, Walat, Pela, kemudian ada ras